Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu Andira, NIM 2018143024 dari kelas 6A PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu apresiasi sastra anak dengan dosen pengampu Ibu Abi Fatwa Negara PD. Di sini saya akan memberikan cerita rakyat mengenai si Pahit Lidah. Saya berasal dari Muba atau Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Baiklah, si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah adalah julukan untuk Serunting, seorang pangeran yang berasal dari Sumatera Selatan. Ia terkenal punya kesaktian yang sangat tinggi, namun ternyata kesaktiannya ini bisa dikalahkan oleh adik iparnya, yaitu Arya Tebing. Keduanya bertikai memperebutkan cendawan emas yang tumbuh di perbatasan ladang mereka. Bagaimana cara Arya Kritin mengalahkan Serunting yang sakti itu? Lalu, mengapa Pangeran Serunting dijuluki si Pahit Lidah? Simak kisahnya dalam cerita si Pahit Lidah berikut ini. Dahulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa bernama Siti. Setelah menikah, ia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun, Siti bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya yang bernama Arya. Tapi, di sisi lain, ia harus patuh pada suaminya. Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kanda. Dinda tidak tega jika harus meninggalkan Arya Tebing, adik Dinda satu-satunya, kata Siti kepada suaminya. Kalau begitu, bagaimana jika Arya Tebing kita ajak untuk tinggal bersama di istana? Usul Pangeran Serunting. Siti pun menerima saran tersebut. Namun, ketika hal itu disampaikan kepada Arya Tebing, adiknya itu justru menolak. Ia lebih senang hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya, Siti dan Arya Tebing bermufakat untuk membagi dua kebun warisan dari orang tua mereka. Kebun yang menjadi bagian Siti secara tidak langsung juga sudah menjadi milik Pangeran Serunting. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting pun menyarankan agar kebun mereka diberi pembatas. Lebih baik di tengah ladang ini diberi pembatas agar kelak tidak terjadi perselisihan di antara kita, ujar Pangeran Serunting. Saran yang bagus, Kanda, kata Arya Tebing. Keesokan harinya, Arya Tebing bersama Serunting berangkat ke kebun itu dengan membawa sebatang kayu pembatas. Setiba di sana, kayu pembatas itu mereka tanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Rupanya Serunting ini iri hati melihat nasib baik yang dialami oleh adik iparnya itu. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Ia sudah tidak kuat menahan perasaan iri menyelimuti hatinya. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Kata Pangeran Serunting. Apa maksud Anda, Kanda? Apa maksud Kanda? Aku tidak melakukan sesuatu terhadap tanaman Anda, Kanda. Ah, bohong, kamu pasti telah berbuat curang kepadaku, tuduh Pangeran Serunting. Engkau telah membalik kayu pembatas itu sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang diajukan kepadanya itu. Ia merasa tidak pernah membalik kayu pembatas itu. Cendawan emas itu tumbuh dengan sendirinya
Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau menerima. Bahkan ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. "Hai Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani, lawan aku menantangmu." Begitulah tantangan Pangeran Serunting. Arya Tebing bingung untuk menjawab tantangan itu. Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin mampu menghadapi kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti akan membunuhnya. "Baiklah Kanda, aku akan terima tantangan Kanda. Tapi berilah aku waktu 2 hari untuk berpikir," pinta Arya Tebing. "Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba," seru Pangeran Serunting dengan nada melecehkan. Sejak itu, Arya Tebing sulit memejamkan matanya. Ia bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan itu dimulai, ia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Aku sudah tahu sekarang caranya," gumam Arya Tebing. "Kak Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting." Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kepada kakaknya agar mau memberitahu kelemahan Pangeran Serunting. "Kak Siti, tolong kasih tahu aku mengenal kelemahan Pangeran Serunting," ujuk Arya Tebing. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhku." Siti tidak menjawab. Hatinya sedang bingung. Ia tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. "Maafkan aku, adikku. Aku tidak bisa mengkhianati suamiku," kata Siti kepada adiknya. "Tolonglah aku, Kak," rengek Arya Tebing. "Jikapun aku mengetahui kelemahan Pangeran Serunting, aku tidak akan membunuhnya, sedangkan ia pasti akan membunuhku. Apakah Kak rela melihat aku tewas di tangan suami kakak sendiri?" Siti kembali terdiam. Ia tersentuh dengan perkataan adiknya. "Baiklah Dik, aku akan memberitahunya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya," ujar Siti. "Baiklah, aku janji aku tidak akan membunuhnya," kata Arya Tebing. Akhirnya Siti pun membocorkan rahasia kelemahan suaminya kepada Arya Tebing. Rahasia kesaktian suamiku ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin, kata Siti. "Jika kamu menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika." "Baik Kak, terima kasih atas bantuannya," ucap Arya Tebing. Pada hari yang telah ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tingginya kesaktian Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pula, sang pangeran jatuh tersungkur ke tanah dengan keadaan luka parah. Pangeran Serunting merasa dikhianati oleh istrinya. Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju Gunung Siguntang untuk betapa. Setiba di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. "Hai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib?" tanya suara itu. "Saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru," jawab Pangeran Serunting. "Baiklah, tapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu," kata Sang Hyang Mahameru. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi.
Semakin lama ia semakin larut dalam tapanya sehingga tak terasa sudah 2 tahun ia bertapa. Saat itu pula seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. "Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu," kata Sang Hyang Mahameru. "Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru?" tanya pangeran itu dengan penasaran. "Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan," jawab Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan yang gembira, Pangeran Serunting dengan segera pulang ke kampung asalnya. Dalam perjalanan pulang, terbesit di pikirannya untuk menjajal kesaktian yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hamparan pohon tebu di tepi danau, ia berkata, "Jadilah batu, wahai pohon tebu," serunya. Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itu, Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah karena kesaktian lidahnya itu. Selanjutnya, si pahit lidah mendapati sebuah bukit yang gersang dan tandus bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit yang gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si pahit lidah memenuhi keinginan sepasang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak. Dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah selai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah seterusnya. Di sisi perjalanan menuju Sumedang, si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun hilang sudah. Seiring dengan perbuatan baiknya yang dilakukan di sepanjang perjalanan, ia pun meminta maaf kepada adik iparnya itu, juga kepada istrinya tercinta. Baiklah, demikian cerita dari si pahit lidah dari Sumedang, Sumatera Selatan. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah kita dapat memetiknya bahwa ilmu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk menolong dan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, bukan untuk menyombongkan diri kita karena apa yang kita miliki itu. Dan yang kita miliki itu hanya sementara, karena kebaikanlah yang akan terus bersama kita, dan yang bersama kita adalah orang-orang yang baik. Maka kita harus berbuat baik bersama orang yang ada di dekat kita. Terima kasih. Saya Sari Ayuandira. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.